sahabat Bahari, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Reni Arumsari di podcast Aqua, Ayo Kupas Aquaculture, persembahan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Nah, podcast ini akan membahas beragam topik menarik mengenai perikanan budidaya. Jadi pastikan sahabat Bahari menonton dari awal sampai akhir. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Nah, sahabat Bahari, topik kita pada episode kali ini adalah varietas baru ikan dan udang unggul yang telah diluncurkan. Dan tentu aja Reni nggak sendiri, ada narasumber ahli yang sudah berada di samping Reni, yaitu Direktur Perbenihan Bapak Nono Hartanto. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Reni, terima kasih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, siap ya Pak membahas soal topik kita hari ini? Siap. Memang apa aja sih Pak komoditas ikan dan udang unggul yang baru-baru ini diluncurkan oleh KKP? Baik Mbak, jadi di tahun 2023 ini KKP meluncurkan 3 komoditas baru ikan yang siap dibudidayakan, yaitu ikan patin pustina, kemudian ikan nila sakti, iya, dan udang nusa dewa. Udang nusa dewa, ada 3 ya Pak ya? Iya, ada 3 komoditas baru yang diluncurkan. Ada udang, ada nila, ada patin ya? Betul ya Pak? Saya langsung hafal loh Pak. Oh, iya. Kalau selain 3 komoditas yang tadi baru saja diluncurkan, itu varietas unggul apa saja sih Pak yang sudah diluncurkan selama ini? Oh iya. Sampai tahun 2023 sebenarnya KKP sudah meluncurkan ada 55 jenis ikan baru yang dirilis ya. Jadi memang ini sudah menjadi satu ketentuan bahwa ikan-ikan yang dibudidayakan ya, sebelum dibudidayakan harus melalui satu proses yaitu rilis ya, atau diluncurkan ya. Kenapa harus diluncurkan? Ya tentu saja karena pembudidaya kita harapkan ada keuntungan di sana, yaitu bisa mendapatkan induk-induk yang memang dihasilkan oleh produkter ya, induk yang unggul, sehingga pembudidaya itu bisa memanfaatkan induk-induk itu tidak salah begitu ya. Jadi selama ini mungkin induk bisa dari mana saja, tetapi dengan diluncurkan maka pembudidaya akan paham ya bahwa induk ini adalah induk yang secara resmi ya sudah diluncurkan oleh pemerintah. Seperti itu Mbak. Itu apa aja tuh Pak selain 3 tadi? Selain ada nila tadi, patin dan udang, itu apa saja Pak varietas unggul yang lain? Jadi dari 55 yang sekarang sudah diluncurkan, memang kebanyakan ya dari ikan-ikan yang dibudidayakan umumnya, misalnya ada ikan emas ya, ada ikan lele, ya, ada ikan gabus, ya, dan masih banyak lagi lah, ya. Semua ikan-ikan yang memang harus dibudidayakan itu. Totalnya ada berapa tadi Pak? Ada 55 komoditas, kemudian ditambah yang sekarang 3, berarti total KKP sudah meluncurkan ada 58 komoditas yang baru. Itu diluncurkan dari kapan sih Pak itu? Ada 58 itu? Dari tahun 2017 kalau nggak salah. 2017, jadi 2017 sampai 2023 ada total 58 varietas unggul ya Pak ya? Iya. Nah itu kenapa sih Pak disebut varietas unggul? Pembedanya tuh apa gitu Pak dengan varietas-varietas lain? Kan ikan, udang itu kan pasti
tipenya tipe lagi. Jenisnya tuh ada banyak sekali kan Pak, ada ribuan, mungkin ratusan ribu, saya kurang tahu. Mungkin Bapak yang lebih tahu. Cuma yang membedakan varietas unggul dengan varietas yang lain tuh apa Pak? Ya, sebenarnya banyak ya pembedanya. Cuma kita akan memfokuskan 3 keunggulan dari komoditas itu. Yang pertama, komoditas itu tumbuh dengan cepat. Ya, jadi bagaimana komoditas itu mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan komoditas sebelumnya atau varietas lain yang diluncurkan sebelumnya. Dia harus mempunyai keunggulan pertumbuhan yang cepat. Ya, karena ini ada hubungannya nanti bagaimana pembudidaya bisa memelihara ikan itu lebih singkat ya, karena pertumbuhannya cepat. Kemudian yang kedua itu adalah SR-nya yang harus tinggi. SR itu apa tuh Pak? Survival rate atau angka kelulusan hidup. Nah, ini ada hubungannya dengan ketahanan terhadap penyakit. Berarti ketahanan hidup komunitas tersebut ya Pak ya, bisa dibilang. Ketahanan hidup itu mengatasi penyakit ya, menghadapi ancaman lingkungan dan seterusnya. Itu bagaimana dia bisa survive ya, bisa hidup dengan lingkungan yang kurang bagus misalnya, atau ada ancaman penyakit misalnya. Nah, komoditas yang baru ini diluncurkan salah satunya adalah untuk bisa survive dengan kondisi tekanan penyakit itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah bisa memanfaatkan pakan yang lebih efisien, ya, lebih sedikit. Ya, kalau kita sebut itu sebagai FCR. Ya, jadi bagaimana memproduksi ikan itu 1 kilo berapa pakan yang digunakan. Jadi semakin sedikit pakan yang digunakan, ini akan semakin bagus. Ya. Makannya dikit, tumbuhnya cepat gitu ya Pak? Ya, pakannya dikit, tumbuhnya cepat, kemudian kelulus hidupannya tinggi. Nah, ini 3 hal yang kita lagi fokus bagaimana kita disebut dengan unggul tersebut. Ya. Jadi 3 faktor itu ya Pak ya? Ya, jadi saya sambung nih yang masalah keunggulan yang ketiga, bagaimana dia hemat pakan. Karena sekarang ini faktor yang paling besar atau penyumbang paling besar di dalam budidaya itu adalah masalah pakan. Ya, jadi 70% ya ikan yang dibudidayakan itu sangat dipengaruhi oleh harga pakan. Menghabiskan biaya pakan yang luar biasa ya Pak. 70% itu dari pakan ya? Betul. Untuk membudidayakan ikan. Betul. Oh, jadi semakin hemat pakannya, maka profit yang dirasakan oleh pembudidaya akan semakin besar. Nah, ini yang tadi Mbak sampaikan, apa sih keunggulannya? Nah, 3 itu yang menurut saya kita sedang coba kejar supaya nanti pembudidaya tentu saja mempunyai benefit yang lebih besar di dalam membudidayakan ikan. Kalau nilai ekonomi atau minat masyarakat juga jadi pengaruh nggak Pak untuk menentukan apa itu jadi varietas unggul atau enggak? Oh ya, jelas, jelas. Jadi kalau misalnya pembudidaya itu mempunyai keuntungan yang lebih besar, tentu saja minatnya akan menjadi besar di dalam berbudidaya. Nah, bagaimana mendatangkan minat itu? Ya, salah satunya adalah menggunakan induk-induk unggul tersebut. Jadi memang itu menjadi prasyarat budidaya bahwa kalau misalnya induknya unggul, maka anaknya yang akan dihasilkan menjadi unggul juga ya, sehingga nanti pertumbuhannya cepat, SR-nya bagus, kemudian mengkonsumsi pakan yang hemat ya, sehingga pembudidaya itu akan bisa merasakan keuntungan yang lebih besar tentunya, seperti itu. Oke Pak Nono, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ada 58 varietas unggul, padahal kan ikan dan udang itu kan jenisnya banyak sekali. Nah, apa sih regulasinya tuh apa kok bisa ada 58 varietas unggul? Regulasi untuk menentukan suatu komoditas itu disebut varietas unggul itu apa sih Pak? Ya, baik Mbak. Jadi
terkait dengan induk unggul ini, ya, ini ada peraturan khusus yang menjadi acuan kita, yaitu Permen KP nomor 21 tahun 2021. Ya, memang di sana menyebutkan itu mulai dari metodenya, kemudian bagaimana menilainya, ya, kemudian bagaimana terakhir rilisnya. Ya, jadi untuk bisa menjadi induk unggul itu prosesnya bukan 1-2 bulan, ya, atau 1 tahun, tetapi bisa 3-4 tahun, bahkan 5 tahun itu baru bisa memperoleh induk unggul, ya, seperti itu. Nah, jadi para pemulia ini bekerja, ya, lama. Mulai dari proses misalnya seleksinya, ya, di sana ada seleksi individu, ada namanya seleksi family dan seterusnya. Nah, ini proses yang dilakukan berkali-kali dan bertahun-tahun, ya. Kemudian setelah ada proses pemuliaan tersebut, ini dinilai oleh tim, ya. Timnya itu dari kalangan akademisi, dari kalangan praktisi, ya, kemudian kitalah dari tim KKP. Kita akan menilai itu, ya, dinilai secara administrasinya, ya, dinilai dari naskah akademiknya. Kemudian juga kita berkunjung langsung, ya, ke tempat proses pemuliaannya. Nah, di sana kalau si penilai sudah sepakat bahwa komoditas atau strain, ya, baru ikan yang dibudidayakan ini mempunyai keunggulan, maka kita ajukan kepada menteri untuk dibuat ketetapan menterinya, ya. Sehingga seperti sekarang ini, ya, yang terbaru, ya, ada ikan patin pustina, ya, kemudian ikan nila sakti, ya, kemudian ada induk udang Nusa Dewa, ya. Kalau ikan patin pustina itu digagas atau para pemulianya itu dari Balai Budidaya Perikanan Air Tawar Jambi, ya. Kemudian kalau ikan nila sakti ini oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Kemudian kalau Nusa Dewa ini oleh Balai Induk Unggul Udang dan Kekerangan Karangasem di Bali. Seperti itu, Mbak, prosesnya cukup panjang. Cukup panjang ya, Pak, ya. Ya. Kalau pelaku budidaya misalnya membudidayakan varietas unggul nih, keuntungannya apa sih, Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan, ya. Kalau pembudidaya itu menggunakan induk unggul, tentu saja proses di dalam budidayanya menjadi singkat, kemudian ikan yang hidup menjadi banyak, ya, kemudian penggunaan pakannya mungkin bisa lebih hemat, kan begitu, sehingga produksi itu bisa meningkat. Nah, kalau produksinya meningkat, tentu saja profit atau keuntungan yang dirasakan oleh pembudidaya itu bisa lebih besar. Jadi kalau bisa dibilang resikonya lebih minimal, tapi profitnya lebih tinggi gitu ya, Pak, ya? Ya, seperti itu kira-kira. Jadi pasti kalau misalnya varietas unggul yang diluncurkan oleh KKP ini pasti sudah memenuhi syarat bahwa itu akan meminimalisir resiko dari pelaku budidaya, tapi profitnya lebih tinggi gitu ya, Pak, ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Dono. Ini nanti kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, kalau misalnya nih Pak, pelaku budidaya mau mengambil benih di balai benih, ada syaratnya nggak sih, Pak?
Secara khusus tidak ada, cuma memang ada apa ya, aturan-aturan sebenarnya nggak terlalu rumit. Ya, ini biasanya seperti apa ya, program bantuan. Nah, program bantuan itu memang mensyaratkan misalnya harus ada proposal, nah, kemudian dari kelompok begitu. Harus ada organisasi atau lembaganya gitu ya Pak? Kalau Iya, di Balai iya, Benih. benar sekali. Nah, itu dia. Tapi kalau yang sifatnya apa namanya, yang bayar, ya itu langsung saja Langsung bisa aja siapkan ini. uangnya ya Pak ya? Iya, siap. Tapi ada satu hal yang memang harus disiapkan oleh penyedia induk tersebut, yaitu harus menerbitkan namanya surat keterangan asal induk. Surat keterangan asal induk. Kalau Iya. misalnya, ketika sudah membeli atau mendapatkan Iya, varietas membeli ini. atau memberikan bantuan, dia harus melampirkan itu namanya surat keterangan induk. Karena disitulah ada legalitas bahwa induk yang diberikan itu adalah benar-benar induk yang unggul. Karena di situ ada catatannya. Ada catatannya misalnya ini generasi keberapa, ini jenisnya apa dan seterusnya, unggulnya seperti apa dan seterusnya. Itu di situ ada catatan-catatan yang memang apa namanya, menjadi pegangan buat si pembenih. Karena Mbak, pada saat nanti kita sertifikasi pembenihnya, ya pembenihannya, maka kita itu melihat yang pertama sekali itu si pembenih ini induknya dari mana gitu. Kalau induknya tidak berasal dari apa namanya, yang produksi induk unggul itu, maka udah jelas dia tidak bisa mendapatkan sertifikat. Ya, seperti itu. Nantinya gitu ya Pak ya? Nantinya. Setelah membudidayakan Ya. gitu ya? Itu upaya kita bagaimana supaya ada jaminan. Jaminan bahwa si pembudidaya itu benar-benar mendapatkan benih yang unggul. Itu tuh kontrol kita tuh seperti itu. Justru supaya pelaku budidaya itu tidak dirugikan ya Pak? Betul, ya. Jadi betul-betul pembudidaya itu bisa mendapatkan benih yang memang benar-benar unggul, tidak dibohongi gitu loh. Ya, seperti itu sih. Jadi prosesnya kira-kira gitu kontrol kita. Tapi ada sanksinya nggak Pak kalau misalnya pelaku budidaya nih udah mengambil benih di balai benih terus tapi nggak bikin surat keterangan gitu Pak? Ada sanksinya nggak Pak? Atau kayak gimana? Sanksi sebenarnya sih dari kita tidak ada. Ya, pembudidaya ingin mendapatkan apa namanya benih dari mana, sebenarnya tidak ada sanksi. Tetapi sebenarnya itu menjadi keuntungan buat pembudidaya kalau dia mendapatkan surat keterangan itu ya, Pak, ya? itu kalau ada surat keterangan berarti kan dia benar-benar bisa mendapatkan benih yang bagus gitu. Justru apa ya, keuntungannya itu buat pelaku ya. Kalau kita pemerintah kan hanya sifatnya meregulasi saja ya. Tetapi sebenarnya manfaat utamanya itu kepada masyarakat, kepada pembudidaya, seperti itu. Jadi bukan membatasi, tapi justru dialah yang mendapatkan manfaat yang besar tuh di situ. Ya. Kalau ketersediaannya Pak di balai benih seluruh Indonesia itu apakah ketersediaannya sudah pasti mencukupi untuk diambil oleh pelaku budidaya atau gimana tuh Pak? Ya, dari UPT-UPT kita atau yang melakukan kegiatan pemuliaan, setelah dia rilis, maka tanggung jawabnya adalah bagaimana dia memproduksi calon induk tersebut. Jadi itu menjadi tugasnya ya. Contoh misalnya di Karangasem, maka sekarang dia sudah memproduksi calon-calon induk itu bisa sampai ratusan ribu ya. Kemudian misalnya ikan patin yang ada di Jambi. Nah, ini mereka sudah bisa memproduksi sampai 60-an ribu sekarang persiapannya. Begitu juga yang nila sakti itu juga produksinya sekarang kemarin persiapannya sekitar ada 55 ribu lah begitu ya. Demikian juga ada yang contoh nih
saya kemarin juga pergi ke Wanayasa. Nah, dia itu juga ada merilis ya namanya ikan nila nirwana. Nah, di sana juga menyiapkan calon-calon induk. Nah, kemarin waktu saya ke sana ada sekitar 3.000-an kalau nggak salah. Di Balai Benih ya Pak itu ya? Di Balai Benih yang punya daerah yang tadi saya sampaikan itu. Jadi mereka berfungsi seperti itu sebenarnya. Ya. Kalau misalnya pelaku budidaya sudah mendapatkan varietas unggul dari nila, patin atau udang, itu ada yang perlu diperhatikan nggak Pak? Misalnya sudah mendapatkan benihnya, itu ada perawatan khususnya atau gimana tuh Pak? Oh ya. Jadi kalau misalnya si pembenih nih ya, saya cerita si pembenih ya atau yang memiliki hatchery sudah mendapatkan calon induk ya. Tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya adalah mentaati SOP ya. Jadi SOP pemeliharaan induknya seperti apa? Kemudian SOP pemijahannya bagaimana? Kemudian proses pemeliharaan larvanya menjadi benih itu bagaimana? Nah, itu harus strict terhadap SOP yang dikeluarkan oleh si pemulia tersebut ya. Contoh misalnya hatchery udang misalnya yang ingin mendapatkan induk Nusa Dewa. Maka di dalam prosesnya berapa jumlah pakannya, berapa jumlah induk yang harus dipijahkan, berapa suhu yang diperlukan, berapa kepadatannya, ya, berapa pakannya, apa jenis pakannya, semua diatur ya di dalam SOP tersebut. Sehingga harapan kita dengan induk yang unggul, kemudian di dalam prosesnya mengikuti SOP yang ada, itu keunggulan ya benih yang diproduksi itu bisa tercapai seperti itu. Karena percuma kalau induk kita sudah unggul, tetapi di dalam proses produksinya ternyata tidak mengikuti SOP yang ada, maka dia akan bias. Ya, akan tidak bisa memperoleh apa yang kita tuju. Oke, kita breakdown satu-satu boleh ya Pak, dari 3 varietas unggul tadi. Misalnya pelaku budidaya sudah membeli atau mengambil benih dari Balai Benih, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Misalnya kayak suhunya gitu Pak, atau kayak tempat lokasi pengembangbiakannya itu misalnya harus di pinggir pantai kah, atau di rawa kah, atau di mana gitu Pak? Mungkin dari mana dulu Pak? Mau Nila Sakti dulu atau Udang Nusa Dewa? Ya, saya secara general saja. General aja. Okay, artinya dari komoditas-komoditas yang sudah diluncurkan, kemudian kalau pembenih ya ingin mendapatkan atau sudah mendapatkan induk yang ada. Nah, memang itu harus mengikuti aturan-aturan pemeliharaannya ya. Misalnya dia harus mempunyai DO tertentu, harus punya ya. DO itu kandungan oksigen. Kandungan oksigennya berapa, kemudian pH-nya berapa, kemudian salinitasnya itu berapa, kemudian misalnya kandungan alkalainnya berapa dan seterusnya. Memang sudah ada di dalam SOP dan biasanya si pemulia itu akan membekali SOP itu kepada si pembenih tersebut. Jadi kalau ketika pelaku budidaya mengambil benih di Balai Benih atau pemulia, nanti petugas dari Balai Benih ataupun Balai Pemuliaan itu akan langsung memberikan semacam arahan gitu ya soal SOP itu sudah detail sekali gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari KKP sendiri apakah juga akan memantau lagi gitu para pelaku budidaya ini? Iya, benar. Jadi kalau induk-induk yang berasal dari KKP itu yang dilakukan pertama adalah memantau nih ya, apakah unit-unit hatchery itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Ya, artinya dari fasilitasnya, kemudian SDM-nya, kemudian SOP yang ada di sana apakah sudah memenuhi standar atau belum. Ya, itu biasanya kita lakukan. Nah, sekaligus dengan pembinaan. Jadi kita ada pembina-pembina
yang bisa meluncur langsung ke hatchery-hatchery tersebut. Artinya kalau misalnya masih kurang ya dari sisi teknis maupun non teknis, dia akan sarankan ya kepada si pembenih itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan begitu. Kemudian KKP juga melakukan monitoring itu ya, monitoring terhadap induk-induk yang pernah dihasilkan ya. Jadi bagaimana ketersediaan induk yang tadi Mbak sampaikan, ya, apakah masih tersedia apa enggak ya, jumlahnya seperti apa, kemudian terjadi enggak penurunan kualitas ya, karena itu mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena induk-induk dasar yang yang dipakai itu kadang-kadang sudah tidak punya keturunan lagi dan seterusnya itu. Nah, itu membuat nanti ada namanya perkawinan sesama atau istilahnya itu inbreeding. Nah, kalau inbreeding itu akan bisa menurunkan sifat unggul dari benih yang diproduksi seperti itu. Jadi memang kita bukan hanya merilis saja, tetapi bagaimana kita mengawal di dalam proses produksinya dan juga mengawal apakah ini keunggulan masih ada apa enggak gitu. Nah, kalau ternyata itu sudah tidak ada, maka permen tersebut bisa kita tarik ya, bahwa jenis ini sudah tidak unggul lagi, maka kita akan tarik juga ya Pak ya, permennya seperti itu. Sebagai varietas unggul gitu. Iya. Sudah tidak dan itu berlaku tidak lagi boleh gitu ya? beredar lagi kalau sudah tidak ada permennya tersebut. Jadi fungsi kita memang monitoring cukup juga ya Pak ya? Iya, monitoring ya, ketat terhadap keunggulan benih itu. Jadi karena kita targetnya kan pembudidaya, jangan sampai pembudidaya itu dirugikan ya, mendapatkan benih-benih yang tidak unggul. Kemudian juga kan pemerintah sekarang KKP ya punya cita-cita bagaimana meningkatkan produksi. Nah, salah satu penyumbang ya untuk bisa meningkatkan produksi dan produktivitas itu adalah dari induk yang unggul ya, sehingga kita tuh ya memang harus begitu, bekerja terus menciptakan induk unggul, menciptakan strain-strain yang baru supaya produktivitasnya bisa meningkat, dan petani tentu saja pembudidaya dia bisa berkelanjutan usahanya lah, seperti itu kira-kira. Kalau tantangan yang biasanya dihadapi oleh pelaku budidaya ini Pak, ketika membudidayakan 3 varietas unggul tadi yang ada Nila Sakti, Udang Nusa Dewa, sama Patin Pustina, itu biasanya masalah yang dihadapi ketika membudidayakan 3 varietas unggul tersebut apa aja sih Pak? Terus caranya mengatasi masalah tersebut gimana? Biasanya adalah komitmen yang kurang. Komitmen apa tuh Pak? Ya, misalnya dia hanya memikirkan bagaimana saya menjual benih saja. Dia tidak memperhatikan asal si induknya itu benar-benar yang tadi dari tempat diproduksi yang induk unggulnya itu apa tidak ya. Karena begitu Pak, kadang-kadang hanya bagaimana saya menjual benih saja secara ini kepada masyarakat ya. Dia tidak memperhitungkan bagaimana nanti keberlanjutan setelah benih itu dijual dan ada di masyarakat, di pembudidaya, tumbuh cepat apa enggak, ya, tahan terhadap penyakit apa enggak, misalnya itu. Nah, ini adalah komitmen dari pembenih, ya. Dia mencampur adukkan itu, ya, antara induk-induk yang dari tempat-tempat induk unggul itu, ya, dengan induk-induk yang bukan unggulan, bukan gitu, unggul. Dia ngambil dari kolam yang penting sudah besar, dianggap dewasa, sudah siap kawin, sudah siap mijah, dipakailah itu. Padahal kerentanan terhadap penyakitnya belum tentu sama ya Pak? Iya, sama tidak sama unggul tentu saja. Nah, ini kendala kita ya. Dan kita sudah ada surat edarannya dari Pak Dirjen bahwa ada pelarangan penggunaan induk-induk yang berasal dari kolam. Nah, ini ya, masalahnya ini kan masalah komitmen tersebut ya.
Padahal merugikan diri sendiri juga ya Pak ya? Kan iya, merugikan orang banyak, bukan diri sendiri. Diri sendiri dan orang banyak ya Pak? Iya, orang banyak. Ya. Terutama nih yang udang. Ya, udang ini kan pangsa pasarnya ya sangat luas. Artinya kebutuhan benih udang kan sangat luas. Dan demand-nya juga tinggi ya Pak ya? Kemudian demand-nya tinggi. Kemudian untuk mendapatkan induk sekarang kan ini kebanyakan impor juga, ya harganya masih mahal. Ya, jadi ini si pembenih kadang-kadang pakai shortcut saja. Potong kompas, yang penting saya bisa produksi anakannya, benurnya ya, tanpa memperhatikan ini unggul apa tidak dan seterusnya. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya, Mbak. Jadi banyak kejadian-kejadian outbreak penyakit. Outbreak itu bagaimana penyakit itu menyerang secara serentak dan bisa mengakibatkan kematian yang menular ke ikan-ikan yang banyak juga ya, Pak, ya? Gitu. Itu disebabkan karena mutu benihnya yang tidak bagus. Ya, kalau ibaratnya anak kecil itu kalau kekurangan gizi ya pasti kena penyakit kan, setelah di lapangan kena ada hujan sedikit ya pilek lah dan seterusnya. Ini sama kejadiannya dengan orang atau manusia. Ikan pun kalau kecilnya tanpa diperhatikan mutunya, begitu nanti di kolam, begitu ditambak, itu akan menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi rentan terhadap penyakit, kematiannya menjadi tinggi dan seterusnya. Akhirnya kegagalan produksi bisa terjadi. Itu kenapa kita selalu mendorong bagaimana induk itu harus unggul, induk itu harus bagus. Itu yang selalu kita dorong. Ya, seperti itu. Cuma tadi kendalanya komitmen, sekali lagi komitmen dari para pembenih. Seperti itu, Mbak. Jadi malah justru disarankan memang pakai varietas unggul dan jangan sampai dicampur karena resikonya malah jadi tinggi begitu ya Pak kalau misalnya. Iya. Jadi rentan terhadap penyakit. Tapi kalau misalnya varietas unggul apakah sudah dipastikan tidak akan rentan terhadap penyakit gitu atau gimana tuh Pak? Iya, sudah dipastikan. Karena di dalam proses tadi ada metodenya, ada namanya uji tantang terhadap penyakit. Jadi pada proses itu ada namanya disengaja tuh dikasih penyakit, nanti yang tahan itulah yang akan bisa menjadi indukan-indukan. Jadi memang ada prosesnya tahan terhadap penyakit. Misalnya ikan nila. Ikan nila itu dia tahan terhadap bakteri misalnya, ya. Ada beberapa bakteri yang sengaja tuh di uji challenge namanya, uji tantang supaya nanti anakannya atau indukannya itu memang tahan terhadap serangan bakteri tersebut. Ya. Jadi itu memang salah satu ya metode yang dilakukan. Ya. Jadi yang tadi Mbak sampaikan induk unggul itu seperti apa ya, salah satunya itu unggul bagaimana menghadapi penyakit yang ada. Jadi justru kalau misalnya pelaku budidaya menggunakan varietas unggul ini tantangannya jadi sangat minimal ya, asal mengikuti prosedur dan SOP yang sudah dikeluarkan oleh KKP, justru resikonya minim, tantangannya juga menjadi minimal sekali gitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi ini masalahnya pembudidaya juga kadang-kadang nggak komit juga. Dia ingin mendapatkan benih yang murah, tapi tidak melihatkan mutunya, kan begitu. Karena biasanya kualitas itu akan sebanding dengan harga, kan begitu. Jadi kalau harganya bagus, biasanya mutunya bagus. Kalau harganya rendah, biasanya mutunya ini. Tapi pembudidaya kan kemampuan finansialnya berbeda-beda, sehingga ya sudah, yang penting kolam saya terisi. Oh iya nih ada yang misalnya 20 perak dijual, walaupun standarnya misalnya 50 perak misalnya. Iya, dia pilih yang 20 perak itu. Tapi begitu diuji cobakan, dipelihara di tambak, ya pasti banyak masalah yang terjadi gitu Pak. Sudah banyak sekali informasi yang didapat pada episode kali ini. Mungkin secara singkat aja nih Pak, kenapa pelaku budidaya harus membudidayakan varietas unggul? Singkat aja Pak, untuk sebagai closing statement nih Pak.
induk yang unggul akan menghasilkan anak yang unggul atau bibit ikan yang unggul. Kalau bibit ikan yang unggul, maka dia akan tahan terhadap penyakit, pertumbuhannya bagus, kemudian FCR-nya rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh budidaya akan semakin baik. Luar biasa, begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Nono atas waktunya, sudah berkenan untuk hadir di episode kali ini. Gimana sahabat Bahari, menarik ya pembicaraan kali ini. Pokoknya jangan lupa subscribe channel YouTube Perikanan Budidaya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.